Setelah diluncurkan secara global, Tecno Mobile bersiap meluncurkan Tecno Spark 9T ke Indonesia dalam waktu dekat. Perusahaan smartphone asal China itu mengumumkan akan meluncurkan Tecno Spark 9T di tanah air tanggal 5 September mendatang. Tecno Spark 9T akan mengunggulkan sektor fotografi terutama swafoto selfie. Untuk mendukung hal itu, Tecno Spark 9T dibekali kamera depan beresolusi 32 megapiksel dengan sensor Samsung ISOCELL 2.0 disertai HDR mode. Tecno menghadirkan inovasi ini di kamera depan dikarenakan saat ini banyak sekali kebutuhan dari anak-anak muda yang ingin memiliki smartphone dengan kualitas kamera yang dapat diandalkan dalam kondisi pencahayaan yang minim. Tecno Spark 9T juga memiliki fitur Smile Shot. Seperti namanya, sensor kamera depan akan secara otomatis mengambil gambar ketika pengguna sedang tersenyum. Gambar yang diambil dapat tersimpan tanpa harus memencet tombol apapun. Kemudian ada beberapa fitur lain yang didukung seperti bokeh mode, panorama mode, HDR mode untuk mengatasi masalah pantulan cahaya, dan panorama mode. Fitur tersebut nantinya juga tersedia di kamera belakang, sehingga pengguna bisa menikmati fitur yang sama di kamera depan ataupun belakang. Di sisi lain, brand merek Poco juga akan meluncurkan ponsel 1 jutaan mereka yakni Poco C40. Yang disinyalir HP tersebut akan langsung bersaing dengan Tecno Spark 9T yang akan dirilis ke Indonesia 5 September 2022. Jika kalian bertanya, "Bang, kenapa tidak bahas Poco C40?" Mohon maaf guys, menurut saya smartphone ini kurang layak untuk dibeli. Di harga yang sejutaan menurut kami masih banyak HP lain yang lebih baik dari Poco C40. Contohnya saja seperti Tecno Spark 9T yang menurut saya cukup aja buat dibeli sebagai HP kedua. Istilah kata nih Poco C40 menurut saya pribadi kurang layak untuk dibeli di tahun 2022. Chipset HP itu juga cuma JLK JR510 yang cuma setara MediaTek Helio G35 aja. Ente kadang-kadang Poco, kenapa masih mengeluarkan HP dengan spek yang kentang? Dibandingkan kompetitornya, HP dari Transsion masih layak untuk dibeli di tahun 2022 di kelas entry level. Dibandingkan dengan Tecno Spark 9T, jauh HP ini layak untuk dibeli. Walaupun kedua chipset HP masih menggunakan MediaTek Helio, aja bukan Dimensity. Oke, mungkin tidak usah banyak basa-basi lagi. Demi menghargai waktu kalian, berikut ini adalah ulasan mengenai HP terbaru dari Tecno yang cuma dibanderol 1 jutaan. Bumbung ponsel dirancang dengan minimalis menggunakan bahan kaca sehingga saat terpapar sinar, bagian belakang Tecno Spark 9T bakal memantulkan cahaya dan bahkan kalian bisa mengaca seperti cermin di ponsel ini. Di sisi atas kanan terdapat logo Tecno Spark, sedangkan di sisi kanan bawah terdapat tulisan Stop at Nothing. Entah kenapa secara desain bodi dari ponsel ini menurut saya cukup elegan di harga cuma 1 jutaan. Apalagi bodi belakang ini bisa memantulkan seperti cermin. Dibandingkan merek sebelah, justru desain dari ponsel ini terlihat elegan, tidak seperti HP murahan. Tata letak desain kamera mengingatkan saya kepada HP Asus Zenfone 9 yang bentar lagi dirilis ke Indonesia. Bahasa desain dari spesifikasi Tecno Spark 9T kali ini tampaknya memang menjadi sebuah representasi atas kesan futuristik dari berbagai keunggulan yang dibawa HP Android ini. Bukan tanpa alasan mengingat tampilan bodi yang diusung oleh smartphone buatan Tecno tersebut memang terlihat sangat ideal dengan bentuk sudut yang sangat smooth dan elegan. Bentuk bodinya pun sangat ideal dan terbilang begitu ramping. Sebab spek Tecno Spark 9T ini dirancang dengan dimensi 164,3 x 75,6 x 8,7 mm dan berbobot yang sangat ringan. Tentu saja konsep desain bodi pada HP Android Tecno tersebut juga tak lepas dari bekalan rangka kaca yang membuatnya sangat ringan dan fleksibel. Dari sisi belakang bodi tampaknya yang menarik adalah bagaimana Tecno memberikan sentuhan pewarnaan yang unik. Di antaranya warna hitam, biru, silver, dan hijau. Tidak sampai di situ saja. Bahkan smartphone modern ini juga mengusung layar atraktif dengan panel IPS HD Plus 6,6 inci dan memiliki kemampuan kedipan layar hingga 90 Hz. Tentu saja aspek pada layar yang diusung oleh Tecno Spark 9T tersebut dipastikan sanggup menjamin ketajaman sekaligus kejernihan visualnya. Dengan demikian maka jelas sudah jika penampilan visual HP ini akan sangat menarik dan begitu terkesan atraktif. Bergerak ke sektor lain, kini saya akan mengungkap area jeroan dari spesifikasi Tecno Spark 9T yang berkenaan dengan sistem operasi dan kinerja program. Menelaah dalam aspek ini sudah jelas akan ada beberapa susunan komponen dalam ruang pacu dari ponsel ini yang memang dijadikan sebagai acuan dalam menjamin kinerja gahar.
Di antara yang paling menarik dari spek Tecno Spark 9T ini adalah dibenamkannya chipset MediaTek Helio G37, yang mana menjadi salah satu chip generasi terbaru fabrikasi 12 nanometer. Untuk performa HP ini masih kuat bermain game Genshin Impact dengan settingan terendah, sementara untuk PUBG dan COD Mobile masih kuat dimainkan dengan grafik medium aja. Walaupun begitu, rekomendasi settingan untuk HP ini sepenuhnya hanya direkomendasikan grafik low aja. Kalau dipaksakan ke medium akan terjadi sedikit stuttering. Kemudian tak lupa di dalam sistem Tecno Spark 9T terbaru ini spesifikasi dapur pacunya juga telah didukung oleh RAM handal berkapasitas 4/6 GB beserta ruang penyimpanan internal 64/128 GB yang sangat fungsional. Di sisi lain tidak lupa bahwa low-end terbaru garapan Tecno ini telah mengusung sistem grafis tinggi berkat dukungan GPU Power VRGE 8320 yang sangat kompatibel dengan berbagai layanan yang membutuhkan grafis tinggi. Untuk sistem operasional yang digunakan Tecno Spark 9T sendiri mengusung OS Android 12. Dengan dukungan iOS 8, ciri khas Tecno yang kaya akan fitur ringan namun fungsional. Sektor kamera dari spesifikasi Tecno Spark 9T pun juga menjadi segmen yang tak akan saya tinggalkan begitu saja. Pasalnya HP berbasis Android 12 ini telah menyematkan fitur kamera dengan kemampuan resolusi handal dan fitur menjanjikan tentunya. Untuk kamera utamanya sendiri, spek Tecno Spark 9T telah menggunakan dua kamera utama dengan mekanisme yang sangat ideal. Pasalnya masing-masing dari kamera belakang HP ini memiliki resolusi 13 megapiksel dan depth sensor 2 megapiksel, yang tentunya telah terintegrasi dengan pas untuk memberikan jaminan potret fotonan profesional. Tak sampai di situ saja, bahkan pada kamera utama ini telah dilengkapi dengan kemampuan perekaman video dengan kualitas tinggi hingga 1080 piksel. Adapun untuk kamera selfie, Tecno mengandalkan lensa wide 32 megapiksel sensor Samsung ISOCELL 2.0. Bahkan Tecno Mobile memberikan teknologi 4-in-1 Big Pixel untuk kamera selfie-nya. Sementara itu di sisi lain untuk soal performa konektivitas daripada spesifikasi Tecno Spark 9T, tampaknya juga menjadi bagian penting dalam soal ini. Seperti Bluetooth 5.2, USB Type-C, fingerprint di samping, slot micro SD dan audio jack 3,5 mm. Bergerak ke sektor lain, kini saya akan merangkum soal baterai yang diusung oleh spesifikasi Tecno Spark 9T sebagai bagian dari review kali ini. Menyangkut soal baterai, tak bisa dipungkiri lagi bahwa keberadaan baterai jelas sangat dibutuhkan, bahkan menjadi sektor yang prioritas. Selain itu, untuk daya baterainya sendiri, Tecno Spark 9T menggunakan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan pengisi daya 18 watt yang kemungkinan besar akan mampu menjaga performa ponsel selama seharian. Sebagai informasi, produk terbaru dari Tecno Spark 9T akan diluncurkan secara resmi pada 5 September 2022, eksklusif melalui partner ofisial Shopee Indonesia. Perangkat ini dijual dengan harga mulai $117 Amerika Serikat atau setara 1,7 jutaan. Untuk pasar Indonesia mungkin harganya bisa lebih murah, yakni sekitar 1,4 sampai 1,6 jutaan aja, tidak akan jauh-jauh dari nominal harga tersebut. Karena biasanya pasar Indonesia lebih murah daripada pasar Amerika dan juga pasar Nigeria. Di harga cuma sejutaan, sepertinya ponsel ini masih layak buat dibeli. Jika kalian bertanya, Bang, mending Poco C40 atau Tecno Spark 9T, sudah jelas kami bakal memilih HP Tecno Spark 9T. HP ini bakal menjadi rekomendasi HP 1 jutaan di bulan September 2022. Oke guys, kami pamit dulu. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan komen aja di kolom komentar. Usahakan berkomentar yang relevan supaya kami senang membalas komentar dari kalian.